Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pelajaran informatika. Untuk saat ini kita masih berhubungan dengan Microsoft Word. Nanti kita akan belajar bagaimana cara membuat penomoran halaman otomatis dari tulisan yang telah kita ketik. Kemudian juga kita akan mencoba mengubah ukuran kertas dari ketikan kita tersebut, dan juga kita akan coba membuat cover dari artikel atau cerpen yang kita ketik ini. Oke, mari kita mulai dari awal. Seperti biasa, untuk pelajaran Microsoft Word ini kalian lebih banyak mengetik dan mengetik. Kenapa sering Bapak suruh kalian mengetik? Fungsinya adalah yang pertama, supaya kalian lebih bisa mengenal letak huruf di keyboard. Itu yang pertama. Yang kedua adalah membiasakan diri untuk mengetik cepat. Semakin sering kalian mengetik, semakin paham kalian letak-letak huruf di keyboard, dan otomatis kalian akan bisa mengetik lebih cepat. Usahakan juga mengetik jangan menggunakan 11 jari, hanya jari telunjuk kiri dan telunjuk kanan saja yang kalian pakai, tapi gunakanlah kalau bisa 10 jari atau minimal 6 jari, 3 di kiri 3 di kanan. Kalian usahakan semakin sering kalian mengetik di keyboard laptop atau komputer kalian, maka akan semakin sering kalian semakin mudah mengenal letak dari touch keyboard tersebut. Oke, seperti biasa kalian harus mulai mengetik bisa kalian ketik dari sini, atau mungkin nanti bisa juga Bapak share satu PDF tentang ketikan yang harus kalian ketik. Nah, di sini sebagai contoh Bapak punya ketikan cerpen kurang lebih sekitar 3 lembar tentang kejahatan yang dibalas dengan kebaikan. Oke, sebagai contoh Bapak buka soalnya dulu. Nah, dari artikel tersebut, dari cerpen yang kita ketik tadi, sudah Bapak berikan soal, yaitu judul ditengahkan, ditebalkan, terus kemudian diganti fontnya menjadi monotype kursiva ukuran 30. Mari kita coba. Judul kita tengahkan. Oh, ini sudah ditengahkan, ditebalkan, kemudian fontnya diganti dengan monotype kursiva. Monotype. Oke, sudah diganti 30. Oke. Nah, setelah itu yang kedua, untuk isi cerpen gunakan paragraf 1,5, ratakan kiri kanannya. Kemudian gunakan font perdana ukuran 12. Blok seperti kemarin sama caranya. Blok, gunakan font perdana, rata kiri kanan dulu. Boleh bebas ya. Kamu mau meratakan dulu atau mengubah font dulu, bebas, silakan. Gunakan font Verdana ukuran 12. Ya. Setelah itu ubah kertas menjadi ukuran A5. Nah, seperti ini. Mengubah ukuran kertas. Mengubah ukuran kertas, kalian bisa langsung di mana saja letakkan, di mana saja kalian klik, kalian bisa mengubah melalui layout, kemudian pilih size ukuran kertas. Ukuran kertas yang default adalah A4, ukuran A4. Biasanya kalian hanya menggunakan A4, kalau enggak F4 atau folio. Nah, sekarang Bapak coba kalian menggunakan kertas A5. Bagaimana hasilnya? Nah, ini hasilnya seperti ini. Ukuran kertasnya lebih kecil, ukuran kertasnya lebih kecil, sehingga otomatis ketikan kalian, cerpen kalian akan menjadi
lebih banyak lembarannya. Ya. Ini sudah menjadi 6 lembar. Setelah itu beri penomoran halaman otomatis. Beri penomoran halaman otomatis dan letakkan di tepi kanan bawah. Nah, cara penomoran otomatis, kalian insert page number. Nah, di page number ini kalian penomoran otomatis, penomoran halaman ya, penomoran halaman itu bisa kalian letakkan di top of page atau artinya di atas kertas, di atas ukuran kertas tersebut, bisa di kiri, bisa di tengah ataupun bisa di kanan. Ini banyak jenisnya. Model-modelnya ada tulisannya 1, kemudian ada garis pembatas page, ada juga page garis pembatas 1. Nah, ini semua bisa kita modifikasi sesuai selera kita masing-masing. Dilihat dari contoh ini. Nah, kalau seandainya kita ingin bentuk yang lain, sebenarnya kita bisa juga membuatnya. Nah, itu banyak modelnya. Nah, dari soal yang diminta adalah beri penomoran halaman, letakkan di tepi kanan bawah. Modelnya bebas, boleh kalian pilih, yang penting letaknya di kanan bawah. Insert page number, bottom, kanan bawah. Nah, ini kanan bawah seperti ini. Bisa juga kalian gunakan yang ini, kanan, yang penting di sebelah kanan. Oke, Bapak akan coba modelnya yang agak aneh sedikit. Boleh, kalian bisa menggunakan model apa saja ya. Nah, ini sudah terletak di kanan. Penomoran otomatis itu dia akan terletak di area footer maupun area header. Kalau dia di top berarti akan terletak di area header. Kalau dia bottom berarti dia terletak di area footer. Nah, inilah fungsi dari perbedaan garis yang abu-abu dengan putih. Area yang putih ini adalah area tempat kamu mengetik badan dari kertasnya. Nah, untuk footnote ataupun page number itu terletak di area header ataupun footer. Header footer ini bisa kita aktifkan dengan cara di double klik area header atau footernya. Double klik, nanti dia akan aktif. Disinilah area yang bisa kita tulis. Ukurannya juga bisa kita ubah. Kita tinggal tarik, kita geser. Nah, itu bisa ya. Kita bisa ubah ukurannya. Di atas juga bisa, misalnya kita pakai footernya kita naikkan atau kita turunkan, itu bisa. Bebas. Nah, ini area header dan ini area footer. Berarti sudah selesai. Kalau sudah selesai, kalian tinggal double klik di area ketikannya atau di cerpennya, sehingga dia aktif kembali. Penomorannya sudah otomatis, halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman 4, halaman 5, dan halaman 6. Secara otomatis akan bertambah dengan sendirinya. Seandainya kita ingin melanjutkan ketikan, contohnya misalnya Bapak enter saja, otomatis nanti ini sudah menjadi halaman ke-7. Nah, seperti itu. Itu yang disebut dengan penomoran halaman secara otomatis. Next. Sisipkan salah satu gambar yang relevan dengan cerpen tersebut. Oke, kita sisipkan salah satu gambar. Boleh di mana saja kalian coba sisipkan salah satu gambar. Di area cerpen tersebut. Bapak sudah punya gambar, tinggal dibuka. Oke, sebentar. Berarti kita insert picture. Kita cari gambarnya. Kebetulan bapaknya sudah punya gambar, namanya tadi kejahatan dan kebaikan. Oke, insert. Nah, karena ini terletak di bawah, kita naikkan. Jangan lupa untuk
posisi gambarnya supaya bisa kita atur dan tidak merusak tatanan. Oke. Maksudnya seperti itu. Lanjut ke halaman soal berikutnya. Nah, yang terakhir adalah membuat cover. Membuat cover cerpen dan diletakkan di halaman pertama. Bagaimana cara menginsert? Kita buat covernya. Nah, cara menginsert supaya halamannya ini menjadi halaman atas, kalian tinggal enter di awal judul sehingga dia menjadi kosong. Nah, ini adalah area untuk kita bikin cover. Bagaimana cara membuat cover? Nah, dari soal ini sudah dikasih clue. Gunakan format insert shape, shape fill, shape outline, shape effect, text box atau word art. Bebas. Judulnya adalah kejahatan dibalas kebaikan. Nah, insert shape. Kita gunakan insert shape. Insert, kita pilih shape. Nah, kalian bisa menggunakan model seperti ini, membuat covernya. Misalnya kita buat kotak seperti ini, kemudian di blok. Nah, bisa seperti ini. Kemudian di dalamnya kalian bisa tulis. Nah, cara menulis di dalamnya kalian bisa pergunakan lagi insert word art, bisa ditulis. Dalam membuat cover ini tergantung kreativitas masing-masing, ya. Bisa kalian menggunakan model seperti ini. Kemudian jangan lupa di-insert gambarnya supaya tampilannya lebih menarik. Supaya gambarnya terletak di atas, berarti kalian klik kanan atau mulai dari gambar sini bisa kalian pilih yang namanya in front of text, supaya dia lebih di atas dari gambarnya. Ini tinggal kalian atur ulang, naikkan kembali. Nah, seperti ini. Ini sebagai contoh yang simple cara membuat cover. Ada juga misalnya kalian menggunakan tadi disuruhnya apa? Shape fill atau shape outline atau shape effect. Nah, insert. Pakai cover page juga bisa. Nah, model cover page seperti ini. Nah, ini sudah jadi, tinggal kalian tulis judulnya, abstraksinya apa, nama emailnya apa, bisa juga kalian gunakan seperti itu, bisa juga, ya, bebas. Ini banyak jenis-jenis cover page yang sudah jadi.
Bisa kalian buat yang seperti ini, atau juga bisa kalian modifikasi sendiri atau bikin sendiri seperti yang Bapak ajarkan dari awal. Ya, silakan. Oke, kalau sudah berarti untuk tugas yang saat ini bisa dicukupkan sampai di sini dulu. Oke, jangan lupa untuk mengetik sendiri hasil dari cerpen tersebut. Sebaiknya kalian ketik sendiri supaya kalian terbiasa untuk mengetik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.